Dari jam 11 lebih. Dari jam 12. 11 lebih. Jam 11. 11.30. 15. 10.30. Apa-apa 15 tadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Evira, moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori behavioristik. Yang pertama akan dibacakan oleh Bu Asti. Mangga Bu Asti. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan teori behavioristik. Adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau kita sebut respons. Hukum-hukum mekanistik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsangan dan respons tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, slide yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi. Gentosku yang lain, sok. Gentosku yang lain. Prinsip Kalau enggak Panji aja, Panji atau Putri. Halo, ya Bu? Ya, sama yang sok. Sama saya aja Bu. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Iya, sama Pak Dedi yang slide kedua akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori behavioristik. Di sini ada beberapa poin, di antaranya menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Selanjutnya, menggunakan prinsip penguatan, yaitu mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, poin yang terakhir dari prinsip-prinsip teori behavioristik yaitu lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Slide yang ketiga, Pak Panji. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, slide ketiga Pak Panji jelasin. Oh ya. Teori behavioristik menurut para ahli. Teori behaviorisme menurut Skinner. Halo. Halo, Panji, Pak Panji.
Halo Panji. Sama yang lain Panji, dulu atau Sri Bobo. Teh Ya Putri udah tuh lanjut. sama Teh Putri aja. Saya akan menjelaskan sedikit para ahli. Yang pertama menurut Skinner, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Menurut Skinner terkenal dengan teori pengkondisian operan, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Yang kedua, menurut Pavlov, terkenal dengan teori kondisionik klasik, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulasi dengan respon. Yang ketiga, menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulasi dan respon. Stimulasi adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika atau lainnya yang dapat ditangkap melalui alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerak atau tindakan. Nah, selanjutnya oleh Pak Panji. Selanjutnya Pak Panji. Bu Sinta. Kalau Panji bisa, itu Pak aja dilanjut. Ya udah. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya teori behavioris menurut Gether. Menurut Gether, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit tingkah laku ini merupakan respon-respon dari stimulus. Sebelumnya ada kemudian unit respon tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan respon bagi unit tingkah laku yang berkaitannya. Untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak baik harus dilihat dari rentah-rentah unit-unit tingkah lakunya. Kemudian diusahakan untuk menghilangkan atau mengganti unit tingkah laku yang tidak baik dengan tingkah laku yang seharusnya. Prinsip belajar pembentukan tingkah laku ini disebut law of apa?